Bismillah, Assalamualaikum solihah. Kaifa halukunna? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar fikih ya. Kita akan membahas tentang sholat jamak qashar. Bagaimana kalian melaksanakan sholat wajib ketika dalam perjalanan atau ketika sakit? Nah, di antara kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah mensyariatkan kepada kita untuk menjamak atau mengqashar sholat dalam keadaan safar. Hal itu karena orang yang safar biasanya mendapatkan kesulitan apabila mereka harus singgah ke sebuah tempat atau masjid untuk mengerjakan setiap sholat pada waktunya. Karenanya, boleh bagi orang yang safar untuk mengqashar atau menjamak sholatnya. Sholat jamak dan qashar merupakan shadaqah atau pemberian dan keringanan yang diberikan Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu." Quran Surat An-Nisa ayat 101. Untuk bagian A, Ibu akan menjelaskan tentang sholat jamak. Yang pertama yaitu pengertian sholat jamak. Jamak secara bahasa artinya mengumpulkan. Sholat jamak maksudnya adalah melaksanakan dua sholat wajib dalam satu waktu, baik dengan mengerjakan di waktu sholat yang pertama atau dikerjakan di sholat yang kedua. Sholat jamak ini dibagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Yang pertama ya, sholat jamak takdim. Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat dan dikerjakan pada waktu sholat pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Adapun jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya ya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Bagian yang kedua yaitu sholat yang boleh dijamak. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar, lalu sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi, sholat yang boleh dijamak adalah semua sholat fardu kecuali sholat subuh. Yang ketiga yaitu keadaan boleh menjamak sholat. Termasuk keadaan yang membolehkan seseorang untuk menjamak sholat adalah yang pertama yaitu musafir ketika masih dalam perjalanan dan belum sampai di tempat tujuan. Yang kedua, orang yang sakit. Dan yang ketiga, turunnya hujan deras. Bagian yang keempat yaitu tata cara sholat jamak. Yang kesatu, menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Dikerjakan pada waktu sholat pertama atau disebut dengan jamak takdim, atau pada waktu sholat kedua atau jamak takhir. Yang kedua, adzan untuk satu kali sholat dan iqamah untuk setiap sholat. Yang ketiga, sholat jamak dilakukan secara berurutan sebagaimana urutan waktu sholat dan tidak boleh terbalik. Nah, demikian ya penjelasan tentang sholat jamak. Untuk berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sholat qashar. Bagian pertama ya, pengertian sholat qashar. Qashar secara bahasa artinya meringkas. Sedangkan sholat qashar maksudnya adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti sholat zuhur, asar, dan isya, 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Bagian kedua, sholat yang boleh diqashar. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa diqashar. Bagian ketiga, jarak safar yang dibolehkan mengqashar sholat. Sholat qashar hanya boleh dilakukan oleh musafir,
Tidak ada ketentuan yang membatasi jarak tertentu dalam hal ini. Jadi, seseorang yang bepergian boleh melakukan qashar apabila bepergiannya bisa disebut safar menurut kebiasaan pada umumnya. Yang keempat, waktu yang dibolehkan mengqashar sholat. Seorang musafir diperbolehkan mulai mengqashar sholatnya apabila mempunyai niat untuk safar dan telah meninggalkan kota atau kampung halamannya sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Bagian yang berikutnya yaitu sholat jamak qashar. Tidak ada keharusan antara jamak dan qashar. Musafir disunahkan mengqashar sholat dan tidak harus menjamak. Yang utama bagi musafir yang telah sampai di tujuan safarnya adalah mengqashar sholat tanpa menjamak, sebagaimana dilakukan Rasulullah ketika berada di Mina pada waktu haji wada, yaitu beliau hanya mengqashar saja tanpa menjamak. Dan beliau pernah melakukan sholat jamak sekaligus qashar pada waktu perang Tabuk. Rasulullah selalu melakukan sholat jamak sekaligus qashar apabila dalam perjalanan dan belum sampai tujuan. Nah, demikian ya Sholihah pembahasan kita tentang sholat jamak qashar. Semoga nanti kalau kita saat safar, saat kita bepergian bisa dipraktekkan dengan betul ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.